Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Pak Irfan, mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio, serta teman-teman yang terkasih. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait pelaku pasar modal serta instrumen apa saja yang ada di pasar modal. Baik, pasar modal adalah salah satu segmen pasar keuangan di mana para investor membeli dan menjual instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan berbagai produk investasi lainnya. Pelaku di pasar modal terdiri dari beberapa pihak yang berperan dalam aktivitas jual beli ini. Beberapa pelaku utama di pasar modal adalah yang pertama itu ada investor individu, merupakan individu atau perorangan yang berinvestasi di pasar modal. Mereka membeli instrumen keuangan untuk tujuan investasi atau spekulasi. Yang kedua itu ada investor institusi. Ini mencakup perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, bank, dan lembaga keuangan lainnya yang mengelola dana masyarakat atau klien mereka di pasar modal. Yang ketiga itu emiten, perusahaan atau entitas yang mengeluarkan saham atau obligasi untuk memperoleh dana. Emiten dapat menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham atau perusahaan swasta yang menerbitkan obligasi. Yang keempat itu ada broker. Broker adalah perantara yang menghubungkan pembeli dan penjual instrumen keuangan. Mereka menerima komisi atas transaksi yang dilakukan oleh klien mereka. Ada dealer. Dealer adalah pihak yang membeli dan menjual instrumen keuangan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka membuat pasar untuk instrumen keuangan tertentu dan mencoba menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga beli dan jual. Ada regulator, otoritas yang mengawasi dan mengatur aktivitas di pasar modal untuk melindungi investor dan memastikan keadilan dan transparansi di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah regulator pasar modal. Saya akan membahas instrumen-instrumen yang diperdagangkan di pasar modal yang meliputi yaitu 1. Saham. Saham mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas dividen dan memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan. Yang kedua itu ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pemegang obligasi menerima bunga tetap dan dikembalikan pokok pada jatuh tempo. Yang ketiga itu ada reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk berinvestasi dengan berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan aset lainnya. Yang keempat itu ada derivatif. Instrumen derivatif seperti kontrak berjangka dan opsi digunakan untuk lindung nilai risiko atau spekulasi. Spekulasi itu seperti dugaan sementara tanpa bukti. Mereka mendapatkan nilai dari instrumen yang mendasarinya. Ada waran yang kelima. Waran adalah instrumen yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam jangka waktu yang tertentu juga. Yang keenam, rights issue. Hak yang memberikan kepada pemegang saham yang ada untuk membeli saham tambahan dengan harga yang biasanya lebih rendah daripada harga pasar saat ini. Yang terakhir itu ada ETF atau yang biasa sering disebut Exchange Traded Fund. ETF adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa saham dan mencerminkan kinerja indeks atau sekelompok aset lainnya. Baik, itulah instrumen di pasar modal yang memberikan beragam pilihan bagi investor yang mau melakukan investasi dalam pasar keuangan dan mengelola risiko serta tujuan investasi lainnya. Baik, itulah jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.